Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Gunawan, calon guru penggerak dari Sekolah Dasar Negeri Setergalih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Izinkan saya menyampaikan pengetahuan dan pemahaman saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui animasi ini. Pak Gun, katanya ikutan guru penggerak. Dapat ilmu apa aja nih tentang pendidikan? Alhamdulillah, Pak. Seru loh ikutan pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang dapat kita pelajari tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapainya. Keren, hebat nih. Jadi maksudnya, segala upaya untuk menjadikan manusia yang manusiawi dan beradab itu melalui pendidikan. Terus, tadi katanya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Apa hubungannya sama kebudayaan? Nah, begini nih. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, adalah dengan menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Dengan memadukan beberapa kombinasi seperti olah cipta, yaitu penajaman pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaannya, olah karsa, memperkuat kemauannya, olahraga, menguatkan jasmaninya. Pendidikan yang holistik tersebut banyak loh terdapat pada kebudayaan kita. Contohnya, kesenian budaya lokal kita dari Subang, yaitu seni gotong singa atau sisingaan. Di situ kita dapat menguatkan karakter siswa, di antaranya rasa toleransi, semangat gotong royong, kecintaan terhadap tanah air, sifat patriotisme, nasionalis, rasa persatuan, dan masih banyak lagi. Contoh lain yang dapat mengangkat budaya nih, dalam permainan lokal kita, contohnya seperti bentengan, galah asin, somlah, dan lain-lain. Di situ pun menguatkan karakter siswa dan mencakup pendidikan yang holistik. Mereka harus berkonsentrasi, bersifat suportif, memiliki ambisi, memiliki strategi, juga menguatkan jasmaninya. Karena mereka berlari-lari, kadang mereka melompat. Wah, benar juga ya. Ternyata bermain pun memiliki unsur pendidikan. Dan budaya kita juga tidak hilang jika anak-anaknya bisa bermain permainan tradisional. Sehingga budaya kita tidak tergerus zaman. Saya mulai ngerti nih. Ya memang seperti itulah, sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar yang dimaksud, anak dapat belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, asalkan kita dapat menuntun kodratnya, sehingga ilmu dan keterampilan yang diterima si anak dapat ditebalkan dan diluruskan, agar tidak menyimpang, sehingga anak memiliki bekal untuk masa depan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik diibaratkan sebagai petani, dan anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Jika diilustrasikan seperti ini maksudnya. Anak-anak bagai bulir-bulir biji jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditanam di tanah yang subur, dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah kualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang
dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, mungkin biji jagung itu tetap tumbuh namun tidak optimal. Wah, bener banget ya. Ternyata apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Bener banget, sungguh hebat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak. Terus bagaimana Pak anak-anak sekarang? Kan udah banyak juga tuh yang bermain TikTok, Instagram, Facebook, mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Kan itu kan mengurangi silaturahmi dan sebagainya, dampaknya banyak. Apakah mereka harus dibatasi? Jangan dibatasi. Justru disinilah peran kita. Kita harus melihat, mengikuti perkembangan zaman. Perhatikan, asalkan hal itu dapat diterima dengan baik, membawa nilai positif, sesuai dengan filter kita Pancasila, dan sesuai juga dengan budaya kita. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Anak-anak itu memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini kita tidak boleh menyamaratakan keunikan anak-anak tersebut. Nah, disinilah juga waktunya kita belajar kepada peserta didik, melihat, mencoba, lalu beradaptasi dengan zaman mereka. Di sini kita juga dapat menggunakan perkembangan zaman tersebut sebagai bahan pembelajarannya loh. Wih, seru sekali ya perbincangan kita. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu luas sekali. Terus apa lagi nih Pak Gun yang didapat di guru penggerak ini? Sementara itu dulu Pak yang dapat saya ceritakan. Sebetulnya saya baru sampai di modul 1. Nanti di modul berikutnya saya akan coba ceritakan kembali ilmu apa yang saya dapatkan. Ilmu ini juga saya dapatkan atas banyak bantuan dari beberapa pihak. Dari bimbingan pengajar praktik saya, Bu Ai Sumartini Dewi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Fasilitator Bapak Henry Rianto yang menuntun saya membuka wawasan. Guru-guru hebat di Subang yang memberikan motivasi bagi saya untuk terus berkembang, karena mereka guru yang penuh semangat dan tak pernah berhenti untuk belajar. Sekian penyampaian pengetahuan dan pemahaman saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1.A.7, demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.